izinkan saya sebagai juru bicara ya, gugus tugas penanganan COVID-19 untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan COVID-19. Ya. Baik, saya mulai aja. Akan saya mulai dengan kasus konfirmasi positif. Ya. Sampai hari ini masih sama dengan yang kemarin. Ya. Jadi total kasus yang positif 18 orang. Ya. Dan masih dalam perawatan sekitar 16 orang, yaitu 9 orang dirawat di RSUD, 1 orang dirawat di Rumah Sakit Siloam Purwakarta, 1 orang dirawat di Bandung, dan 5 orang isolasi mandiri di rumah. Yang meninggal 2 orang. Itu yang kasus confirm positif itu laki-laki 12 orang, perempuan 6 orang. Yang kedua, yang masuk kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP. Ada penambahan dari kemarin 25 orang, sekarang total ada 28 orang. Ya, dengan catatan 17 orang itu selesai dalam pengawasan, 14 orang selesai ya sembuh, 13 orang dari Subang dan 1 orang dari luar Subang. Kemudian ada penambahan yang meninggal, ya. Meninggal dari 3 orang menjadi 4 orang, kasus PDP ya, bukan kasus confirm. Terdiri dari 2 orang Subang dan 2 orang dari luar Subang. Sekarang sedang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Subang sebanyak 8 orang. Itu yang masuk kategori pasien dalam pengawasan. Kemudian kriteria yang ketiga yang masuk dalam kriteria ODP, orang dalam pemantauan. Seiring waktu ya mulai berkurang. Kita mencatat total ODP sebanyak 4.406 orang sudah selesai ya menjaga proses pemantauan dengan melakukan isolasi di rumah masing-masing sebanyak 3.468 orang. Jadi sekarang yang masih dalam status ODP sebanyak 938 orang. Ini ya secara serempak kita melakukan rapid test massal tahap kedua. Ini dari sejak tadi pagi sudah dilaksanakan di 40 wilayah puskesmas Kabupaten Subang. Jumlah yang dilakukan rapid test ya sekitar 2.000 pemeriksaan. Mengenai hasilnya kami sedang merekap. Jadi belum bisa kami umumkan hari ini karena harus kami merekap dari 40 puskesmas yang ada di Subang. Insya Allah kalau nggak besok lusa akan kita umumkan hasil rapid test hari ini. Nah, kemudian menyikapi beberapa pertanyaan tentang apakah Subang ini sudah zona merah, apakah masih di zona kuning. Ya, saya ingin memberikan beberapa hal terkait suatu daerah disebut zona merah ataukah zona kuning. Pertama, dilihat dari jumlah kasus yang meningkat signifikan dan itu terjadi setiap waktu. Kalau kami lihat, memang kemarin dari 5 menjadi 18 seolah naik. Tapi kita lihat seminggu 2 minggu ke depan apakah masih terjadi lonjakannya demikian.
Nah, kalau itu tidak, berarti belum masuk ke kriteria zona merah. Atau yang kedua, terkait dengan jumlah kematian. Jumlah kematian juga sama. Kalau angkanya signifikan jumlah kematian akibat COVID meningkat pada waktu tertentu, itu juga bisa kita katakan sebagai daerah zona merah. Atau yang ketiga, terjadinya itu di mana? Apakah dia mendapatkan infeksinya itu dari lokal Subang ataukah dari luar kota Kabupaten Subang? Untuk Subang, dari sekian kasus, ya kebanyakan itu kasus yang dibawa dari luar, dari daerah zona merah.